Perkenalkan, nama saya Danisa Naya Lusviana. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai identitas bangsa yang meliputi pemahaman konsep, penerapan dalam kehidupan masyarakat, hingga analisis permasalahan dan solusi berbasis nilai pendidikan kewarganegaraan. Video ini dibuat untuk memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah PKN. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan apa itu identitas bangsa. Identitas bangsa merupakan ciri khas atau jati diri suatu bangsa yang membedakan dari bangsa lain. Identitas ini mencakup nilai-nilai, budaya, bahasa, serta ideologi yang menjadi pedoman hidup masyarakat. Di Indonesia, identitas bangsa tercermin dalam Pancasila sebagai dasar negara, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, keberagaman budaya, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Konsep utama identitas bangsa meliputi persatuan dalam keberagaman, nilai, moral, serta semangat nasionalisme. Selanjutnya yaitu ada Pancasila dan UUD 1945. Pancasila dan UUD 1945 memiliki peran penting dalam membentuk identitas bangsa. Pancasila merupakan dasar negara dan pedoman hidup bangsa, sedangkan UUD 1945 adalah konstitusi yang mengatur kehidupan bernegara. Tujuan keduanya adalah untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan bersatu. Fungsinya sebagai dasar hukum dan pedoman dalam bertindak. Keterkaitan antara keduanya sangat erat, di mana Pancasila menjadi dasar nilai, sedangkan UUD 1945 menjadi bentuk penerapan nilai tersebut dalam kehidupan bernegara. Selanjutnya yaitu ada penerapan dalam kehidupan. Identitas bangsa dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, contohnya di masyarakat. Yang pertama yaitu ada gotong royong membersihkan lingkungan, menghargai perbedaan agama dan budaya, dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sementara di lingkungan sekolah, contohnya yaitu ada siswa saling menghormati, tidak membeda-bedakan teman, dan bekerja sama dalam kegiatan kelompok. Hal ini menunjukkan bahwa identitas bangsa tidak hanya dipahami, tetapi juga harus diterapkan. Nah, dalam kenyataannya, identitas bangsa menghadapi berbagai tantangan. Beberapa permasalahan yang terjadi yaitu pengaruh budaya asing yang berlebihan, kurangnya rasa nasionalisme, dan munculnya sikap intoleransi. Sebagai contoh, kasus perundungan di sekolah yang terjadi karena perbedaan latar belakang. Dari sisi analisis, penyebab utama adalah kurangnya pemahaman nilai Pancasila, sedangkan dampaknya adalah munculnya konflik dan menurunnya rasa persatuan. Jika kita tinjau dari sudut pandang pendidikan kewarganegaraan, pembelajaran saat ini masih memiliki kelemahan. Pembelajaran seringkali hanya bersifat teoritis dan belum menyentuh penerapan nyata dalam kehidupan siswa. Hal ini menjadi kritik penting agar pendidikan tidak hanya fokus pada hafalan, tetapi juga pada pembentukan karakter siswa sekolah dasar. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa solusi dapat kita lakukan. Yang pertama, memperkuat pendidikan karakter sejak dini. Yang kedua, mengintegrasikan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, menggunakan metode pembelajaran yang aktif dan kontekstual. Solusi ini diharapkan mampu membentuk generasi yang berkarakter dan memiliki identitas bangsa yang kuat. Selanjutnya ada strategi pembelajaran untuk siswa sekolah dasar. Yang pertama, kita dapat menggunakan cerita atau dongeng, dan kita dapat bermain peran tentang sikap toleransi dan diskusi sederhana serta kegiatan gotong royong. Strategi ini bertujuan agar siswa dapat memahami nilai-nilai Pancasila secara nyata. Nah, dapat kita simpulkan bahwa identitas bangsa merupakan jati diri yang harus dijaga bersama melalui pemahaman, penerapan, serta pendidikan yang tepat. Nilai-nilai Pancasila dapat tertanam dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.